أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. وقال أيضا Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para punggawa kayak timnas punggawa ya. Sekarang ada bola ya. Percepat deh. Tadi ragu ngaji kagak. Masalahnya kalau nggak ngaji udah berapa bulan nggak ngaji ya. Dipaksain ngaji deh. Allahumma paksain. Ketua DKM Muslah Syariah Bapak Eko Nopianto dan para pengurus yang lain, jamaah sekalian yang saya muliakan. Kali ini kita nggak pakai bulu maram dulu karena ini edisi khusus tentang Isra Mi'raj. Jadi mohon maaf, ini jadi biasa saya membiasakan setiap ada momentum peringatan kita akan bahas tentang peringatan itu karena khawatir nanti pas peringatan nggak dibahas. Nah, karena itu ceramah. Kalau ini kita ngaji, kita akan kaji ayatnya, kaji hadisnya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang insya Allah kita akan laksanakan di musola. Itu tanggal berapa Pak? 25. Oh saya belum berangkat. 27 saya berangkat lagi masalahnya. Jadi doain terus syariah biar pada berangkat. Jadi walaupun saya nggak posting, doain nama saya. Ya, baik. Bulan Rajab salah satu bulan haram. Sekarang sudah tanggal berapa? 15 Jumat tanggal 15, 16, 17 Rajab. 17 ya. Karena 15 Jumat, Sabtu 16, Minggu 17. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Jumlah bulan itu 12 bulan dalam surah At-Taubah ayat 36. Ditentukan sama Allah bahwa peredaran bulan dalam setahun itu hanya 12 kali, 12 bulan muter terus. Baik Syamsiyah ataupun Qamariyah, Hijriyah ataupun Masehi. Walaupun hitungannya beda harinya. Kalau Masehi ada yang 28 jumlah harinya dalam sebulan. Kecuali tahun ini karena kabisat jadi 29 hari Februari. Ada yang 30, ada yang 31, ada juga yang 32. Yang 32 macam saya, gue nggak ada kerjaan 32. Iya, kan ada gaji 13 kan. Masa bulan ya kan gaji 13 kan setahun 12, tapi ada gaji 13. Berarti boleh dong nambahin 32. Kalau bulan Hijriah hanya 29 atau 30. Hanya itu bolak-balik aja. Kalau enggak 29 hari, 30 hari. Dan jumlah bilangan bulan 12 bulan itu Allah telah ciptakan ketika yauma khalaqas samawati wal arda. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi sudah ditentukan bahwa hitungannya hanya 12 bulan dalam setahun. Minha di antara ke-12 bulan yang Allah ciptakan 4 hurum, ada 4 bulan haram. Bulan suci, bulan mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Rajab apa Rajab ya? Namun Rajab. Dan hari ini kita sudah berada di salah satu bulan haram itu, bulan Rajab tanggal 17. Maka apa yang kita lakukan ketika masuki bulan haram? Pertama, kata Rasul, anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum, mendekatkan diri kepada Allah, banyakin tobat, banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah, banyak muhasabah.
Yang kedua, memperbanyak amal soleh, meningkatkan intensitas ibadah. Baik baca Quran, sholatnya, tahajudnya yang tadinya 2 rakaat tambah 4 rakaat, sama witir 3, begitu. Duha yang 2 jadi 4. Puasa sunnah mulai ditaikin. Karena Rajab itu salah satu anak tangga Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka mulai Rasulullah itu ketika Rajab meningkatkan intensitas puasa sunnah. Dan ternyata puasa sunnah Rajab itu ada fadilah atau keutamaannya. Fil jannati nahron, di surga itu ada satu bengawan. Apa bengawan tuh? Sungai Bengawan Solo, Sungai Solo. Ada Kali Malang. Salah satu sungai di surga itu yuqalu lahu Rajabun, dikasih namanya Sungai Rajab. Di surga itu banyak sungai, di surga itu banyak kali. Salah satu di antaranya ada Sungai Rajab. Sungai Rajab itu asyaddu bayadham minal labani. Warna airnya itu lebih putih daripada susu. Susu kan ya? Oh, enggak ada. Enggak mau nyocokin. Wa ahla minal asali, dan rasanya Sungai Rajab itu, air yang dari Sungai Rajab itu lebih manis daripada madu. Pak Sugeng tahu madu? Bisa ngebedain madu asli sama madu palsu? Jadi madu asli itu enggak dikerubutin semut, di kulkas itu enggak beku, kemudian piring pada pecah. Iya, bisa terbang tuh rumah acak-acakan, itu madu asli. Iya. Madu asli. Mau nyobain Pak Idir? Mana Pak? Ada Pak Idir kah? Aduh. Ya kemungkinan gitu, kalau enggak ngaji berarti nonton bola. Sebenarnya ngelawan tuh hasrat bola ngaji. Jadi masih kuat imannya, ngajilah. Tuh nanti masih ada kebagian babak kedua ya. Ya, baik. Man shoma yauman min Rajab, siapa orang yang puasa sehari saja di bulan Rajab, apalagi banyak hari, 1 hari puasa di Rajab, apakah dibarengi dengan Ayyamul Bid pertengahan tanggal 13, 14, kemudian ataupun dibarengi dengan hari Senin, silakan. Man shoma yauman min Rajab, siapa orang yang puasa sehari di bulan Rajab, syaqallahu taala min dzalikan nahar, maka Allah akan berikan air yang mengalir dari Sungai Rajab tersebut. Subhanallah. Inilah kenapa kalau kita punya budaya kalau Rajab itu pada puasa. Bila perlu 10 hari pertama tuh Rajab puasa bablas. Udah berapa hari Pak Idir puasa Rajab? Lumayan lah, setengah hari ya. Itu karena gak punya lauk kan ya. Ya baik. Yang ketiga, ketika masuk bulan haram, salah satu bulan Rajab, kata Rasulullah, kata ulama juga, jangan berbuat zalim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Karena di ayatnya itu fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu sekali-kali berbuat zalim, maksiat, berbuat dosa di bulan-bulan haram. Bukan berarti di bulan lain boleh, bukan. Terutama di bulan haram, 4 bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, jangan berbuat maksiat. Kenapa? Jika amal soleh di bulan haram dilipat gandakan pahalanya, sebaliknya amal buruk, kejahatan, dosa, maksiat juga Allah lipat gandakan dosanya. Maka Allah pun mengharamkan perang. Nggak boleh, haram hukumnya perang di bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab nggak boleh perang. Bulan lain boleh. Karena begitu sucinya 4 bulan tersebut. Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram. Hindarilah perbuatan maksiat di bulan-bulan haram. Baik, itulah edisi pertama tentang fadilah, keutamaan bulan Rajab dan keutamaan beramal soleh di bulan Rajab. Yang kedua, ini yang lebih panjang akan kita bahas tentang historis peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Sebagaimana kita biasa memperingati setiap tahun, ternyata salah satu keistimewaannya bulan Rajab itu karena di bulan inilah terjadi fenomena luar biasa, terjadi peristiwa yang irasional. Ngomongnya canggih banget ya, kayak anggota dewan ya. Peristiwa yang nggak masuk akal, nggak rasional, nggak logis.
peristiwa yang menggemparkan dunia saat itu ketika diceritakan Nabi dikatain PA, dikatain ngelantur sama orang-orang kafir karena nggak masuk akal. Ini yang akan kita bahas. Dan terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu di bulan Rajab, tepatnya tanggal 27 Rajab. Ya baik. Sebagian orang Islam, saya nggak katakan orang kafir. Kalau orang kafir nggak percaya sih namanya orang kafir. Maklum. Ini sebagian orang Islam, ada sebagian kecil yang masih meragukan peristiwa itu. Mereka berpendapat itu terjadi tapi hanya mimpi. Karena mereka mencerna ayat ini hanya dengan logika. Kalau kita menggunakan akal sehat tanpa iman, ya benar kita nggak percaya. Kalau nggak pakai iman. Karena nggak logis. Tetapi kalau kita seksama pahami ayat ini, saya akan bacakan ayat ini. Jangankan tafsirnya, kalau ayatnya saja letterlek, harfiah, kata per kata kita pahami secara seksama, sebenarnya udah logis masuk akal, Pak. Kalau kita memahami dengan iman. Ayat ini tentu masyhur, kita udah pada hafal, yaitu surah Bani Israel, surah Al-Isra, ayat yang pertama tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun ayat ini hanya menceritakan Isra-nya saja, Mi'rajnya di ayat yang di surat yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang di sekelilingnya telah kami berkahi untuk menunjukkan tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Terjemahannya gitu. Kalau kita baca sekelibet, masa iya sih? Ayo kita pahami. Ayat ini, tentu setiap ayat yang di Quran itu merupakan firman Allah, karena ini kitabullah. Wajib percaya. Kalau nggak percaya kafir. Kalau kita nggak percaya peristiwa Isra Mi'raj, itu udah kafir, otomatis kafir. Berarti kita tidak mengimani ayat Allah. Saya pernah soalnya ikut pengajian thoriqoh, zikir-zikir gitu dulu. Habis zikir, ustadznya ngomong, ceritain ini. Itu hanya mimpi Nabi. Isra Mi'raj itu lewat mimpi, enggak jasadnya yang ikut. Waduh, Ustadz PA nih kata saya. Geblek ini Ustadz, zikirnya doyan tapi enggak percaya. Makanya hati-hati, jangan sembahyang ke zikir sih di mana aja boleh. Kalau ngaji enggak boleh sembarangan. Apalagi ngebahas ayat. Riskan, hati-hati. Lah baik, kita pahami ayat ini. Ayat yang menceritakan tentang peristiwa Isra tersebut dimulai dengan kalimat tasbih. Subhana, Maha suci. Jadi dimulai bukan nggak langsung cerita. Allah nggak langsung menyampaikan konteks daripada kejadian itu, peristiwa itu, tapi Allah memulai dengan kalimat tasbih. Subhana, Maha suci Allah. Bimakna subhanallah, maha suci Allah. Karena Allah maha suci, karena kesucian Allah subhanahu wa ta'ala. Suci artinya enggak ada noda, enggak ada dosa, enggak ada salah, enggak ada khilaf. Itu suci. Maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan di suatu malam. Perhatikan kalimatnya, memperjalankan. Rasulullah dalam peristiwa itu bukan melakukan perjalanan, tapi diperjalankan. Sama apa beda tuh? Melakukan perjalanan, pergi ke pasar, berarti kan melaksanakan perjalanan.
Ini Pak Sugeng diangkut ke pasar, digaruk Satpol PP contohnya. Berarti kan diangkut. Kalau melakukan perjalanan berarti kan kehendak kita, betul? Kehendaknya Nabi. Ini Nabi diperjalankan, diangkut. Kalau diangkut berarti urusan yang ngangkut pakai apa? Pakai truk kek, pakai beko ke diangkutnya. Walaupun di sini pakai buruk. Gitu loh. Jadi sampai sini kita harusnya paham bahwa ini nyata. Pertama, karena Allah Maha Suci memberangkatkan, Rasul itu tidak berangkat sendiri, diberangkatkan, nggak pakai ongkos, nggak pakai Grab, diangkut. Kalau sudah Allah yang melakukan itu, ya tentu kita suka baca ayatnya di surah Yasin yang terakhir tuh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Begitu kan disambungin. Oh, kalau kehendak Allah kan dia mudah dong bagi Allah. Semalam, enggak nyampe semalam, waktu yang sangat singkat dengan jarak tempuh yang begitu jauh ditempuh, ya Allah yang punya. Allah urusannya. Mudah bagi Allah. Jadi begitu cara memahami. Siapa yang diangkut, siapa yang diperjalankan, bi'abdihi. Nah ini kuncinya. Kalau mimpi berarti tidak dengan jasad, hanya ruhnya saja yang berangkat ke sono. Tapi bi'abdihi bermakna abdun. Abdun itu meliputi jasad dan ruh. Kalau jasadnya doang yang diangkut berarti mayitnya itu. Tapi kalau ruhnya doang berarti arwah. Ini abdihi itu abdun, berarti jasad yang meliputi, yang disertai dengan ruhnya. Itu abdun. Berarti fakta itu bahwa Nabi melakukan diperjalankan Isra dan Mi'raj. Kapan itu? Lailan, di suatu malam, enggak nyampe satu malam. Karena berangkat itu min jawful lail, jauh di malam hari, kemudian pulang lagi ke Makkah itu sebelum subuh. Sebelum fajar shodiq. Luar biasa. Dari mana perjalanan Isra? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa Palestina Yerusalem. Tahu nggak berapa jaraknya? Jarak antara Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah sampai Baitul Maqdis Palestina Yerusalem itu jaraknya 1.500 km kurang lebih. Kalau nggak percaya ukur dewek no. 1.500. Kalau menggunakan kendaraan tercanggih di zaman Nabi itu onta, itu kurang lebih ditempuh 40 hari 40 malam perjalanan. Ini enggak nyampe semalam. Itu baru Isra, belum Mi'raj. Mi'raj itu antara dunia sampai langit pertama itu sejauh 500 tahun perjalanan. Baru langit pertama ke langit kedua sama jaraknya 500 tahun perjalanan. Bayangin, meletus otak kita kedoanya gue pakai otak doang, nggak percaya, nggak yakin. Kalau tanpa sampai ke 7, 500 tahun perjalanan kali 7, hitung dewek dah. Nggak yakin. Makanya orang kafir bilang ngelantur nih Muhammad, ini ngaco nih Muhammad, dikatain gila Rasulullah. Kecuali Abu Bakar Siddiq mempercayai hal itu. Jadi situ Masjidil Haram sampai Masjidil Alladzi barakna haulah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang di sekelilingnya kami berkahi. Berkah Pak. Mekah ada contoh. Tandus tanahnya, gersang, panas ora ketulungan, kalau dingin ora ketulungan. Tapi rakyatnya makmur, betul. Sekolah gratis, BPJS gratis, kagak bayar. Kalau kawin nggak tahu, saya belum pernah, mungkin kawin gratis kali, nikah. Makmur, kenapa Allah berkahi? Padahal kalau kita pikir tanah kok begini, kok bisa makmur? Tapi mahandetnya kuat, menarik orang sedunia untuk berangkat ke sana, luar biasa. Karena Allah berkahi. Masjidil Aqsa juga sama, yang diklaim oleh 3 agama, Islam, Nasrani, Yahudi, menganggap itu tanah suci mereka, termasuk kita. Kita paling berhak atas Yerusalem. Sampai sekarang, sampai kiamat pun akan seperti itu. Tapi endingnya nanti jangan khawatir, tetap Allah menangkan Palestina. Ini kan hanya alur cerita saja Pak. Banyak yang meninggal, sampai berapa? 25.000 yang meninggal. Udah ada jatahnya, syahid.
Tahu nggak di mana ruhnya orang mati syahid? Di Sidratul Muntaha, tempat yang tertinggi. Harusnya kita cemburu dengan apa lihat saudara kita yang di Palestina yang meninggal tuh. Ayo Pak Idir berangkat sana ayo. biar rohnya sampai Sidratul Muntaha. Nanti kita akan ceritakan Sidratul Muntaha seperti apa. Apa tujuan Allah mengangkut memperjalankan hamba atau kekasihnya tersebut? Linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan tanda kekuasaan kami, kata Allah. Kami tunjukkan bahwa aku maha besar, aku maha kuasa. Begini loh, kadang-kadang umat Nabi itu udah dikasih tahu tentang kebesaran Allah, ya kan ya, kadang-kadang tetap aja nggak bergeming, nggak beriman, sholat juga nggak sholat. Ini kenapa diangkut? Linuriyahu min ayatina, bahasanya ngangkut ya, karena biar kita yakin, biar logis bahwa Nabi itu diangkat, diperjalankan. Karena Rasul akan menceritakan langsung tentang apa yang beliau lihat saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Bahwa nanti lihat ini, lihat itu, lihat itu, diceritakan kepada kita. Ada semua ceritanya. Nah, jadi kita harusnya lebih yakin, wong Nabi berangkat langsung. Bukan katanya, bukan kila waqala, bukan kata si anu. Enggak, Nabi langsung berangkat. Maka di ayat ini, di ujung ini katakan linuriyahu min ayatina, kami tunjukkan langsung kepada Muhammad yang nanti diceritakan kepada umatnya agar bertambah iman dan cintanya kepada Allah. Bahwa Allah itu memang ada, kekuasaan itu nyata. Harusnya seperti itu. Maka peringatan apapun harusnya menambahkan keimanan kita. Ya, kalau ngajinya begini, kalau ngajinya ngelawak mulu ya mana tahu. Makanya jangan undang pelawak sini. Ya, lucu boleh tapi jangan semuanya lucu, harus ada ilmunya. Innahu was-sami'ul basir. Ayat ini ditutup dengan bahwa Allah, sesungguhnya Allah, Dia Allah Maha Sami', Maha mendengar dan Maha melihat. Ini sebagai pembuka. Kemudian kita akan baca kisah historis peristiwa itu. Ada yang bawa HP nggak? Pinjam dong. Ngambil senternya. Sini Dek, pinjam HP-nya Dek. Ini kecil banget. Handphone saya ketinggalan. Lampunya nyalain lampunya. Ya, nah ya sini. Jadi fakta bahwa Nabi itu melakukan perjalanan, Nabi sendiri yang cerita Bapak sekalian. Nabi langsung cerita dalam hadis-hadis, terutama ini saya bawa itu kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jadi langsung dari menafsirkan ayat yang tadi, di bawahnya hadis-hadis semua yang menceritakan Nabi langsung. Jadi bukan kata kiai, Nabi yang cerita bagaimana apa yang beliau rasakan, alami saat peristiwa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya ibnu Bukair haddatsana Al-Lais an Yunus an Ibnu Syihab an Anas ibnu Malik qala kana Abu Dzarrin yuhaddits. Bercerita Abu Dzar di ending perawinya bahwa Rasul bersabda, Rasul bercerita, qala furija saqfin baiti. Malam itu furija terbuka. Saqfin baiti, atap rumahku. Atap rumahku terbuka, kata Rasul. Wa ana bi Makkah, dan saat itu aku berada di Mekah. Rumah Nabi itu di Mekah, dekat Masjidil Haram. Sekarang jadi perpustakaan sekarang. Jadi makanya berangkat umroh makan. Ya, tahu inilah rumah lahir Nabi, tahu. Nanti kita tunjukin di sana. Sekarang disamarkan sama orang-orang Arab Saudi karena dianggapnya kita mengkultuskan begitu. Padahal masih apa yang mengkultuskan, orang pengen ziarah, situlah rumah lahir Nabi. Jadi maktabah sekarang. Maktabah Makkah Al-Mukarramah, perpustakaan. Itu rumah lahiran Nabi. Itulah rumah Nabi yang rumahnya terbuka atapnya saat peristiwa itu. Fanazala Jibril, datanglah turunlah Jibril di malam itu. Fafaraja sodri, Jibril saat datang menemuiku saat akan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jibril fafaraja sodri, membelah dadaku, dibedah. Summa ghasalahu bima'in zamzamin, kemudian
dadaku dibersihkan oleh Jibril menggunakan air Zam-Zam. Air yang paling bagus sedunia, air yang paling bersih, air yang pH-nya paling tinggi di dunia itu air Zam-Zam. Makanya ngandung obat, syifa. Disunahkan kalau kita habis tawaf itu, habis doa setelah tawaf, habis sholat 2 rakaat pada tawaf, disunahkan minum Zam-Zam ngadep kiblat dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arham. Ya walaupun belum umroh ntar paling doanya tahu lah ya. Udah tahu doanya dulu. Kalau minum Zam-Zam itu doanya. Artinya ngandung obat. Dibersihkan dadaku dengan air Zam-Zam kata Rasul oleh Jibril. Dibedah. Jadi fakta ya, dibedah. Summa ja'a kemudian didatangkan yaitu bitostin min zahabin, didatangkan mangkuk yang terbuat dari emas. Didatangkan mangkuk kayak orang operasi lah ya. Didatangkan mangkuk yang terbuat dari emas. Mumtala hikmatan wa imanan, mangkuk yang dibawakan sama Jibril itu berisikan hikmah dan iman. Bingung kan? Apa maksudnya hikmah? Jadi mangkuk yang dibawakan Jibril itu isinya hikmah dan iman. Kemudian fa'abraghahu fi sadri, hikmah dan iman tersebut ditaburkan ke dadaku. Apa sih maksudnya? Begini. Perjalanan Isra Mi'raj itu kan jauh, Pak. Ya, tadi kan 1.500 km, 40 hari, 40 malam dari Mekah ke Palestina. Belum ke sono sampai Sidratul Muntaha. Perjalanan begitu jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Tahu tidak, buruk yang dikendali sama Nabi itu jalannya sekali lompat sejauh mata memandang. Seperti kilat cepatnya, cus. Jadi kalau mau praktekin, ngebayangin kayak apa buruk itu loncat, besok ke pinggir pantai Pak Eko. Nah, lihat mata kita yang normal ya, jangan yang burut. Kalau yang burut mana kelihatan. Mata normal itu kalau kita lihat ke jauh, nah sejauh pandangan mata kita, itulah buruk melompat. Sekali lompat, cus, nyampe. Nah, kalau manusia seperti biasa kita ini nggak dipersiapkan batinnya, nggak dipersiapkan imannya, nggak ada hikmah kelebihan. Hikmah itu kelebihan seseorang. Allah diberikan kelebihan itu. Karena kalau Rasul tidak diberikan kelebihan atau hikmah tersebut, mustahil Rasul bisa melihat dan merekam karena kejadian cepat, jalannya jauh perjalanannya. Cus, saya nggak bisa ngebayangin Pak. Bagaimana buruk kecepatannya. Kita dari Mekah ke Madinah saja pakai kereta cepat, itu nggak bisa menceritakan apa yang kita lihat. Hanya 2 jam sampai. Kalau pakai bis 6-7 jam. Kalau naik bis kita bisa cerita. Pak Kamidi yang udah umroh tanyain, bisa ngelihat apa Kong waktu di jalan Kong? Tidur ya. Bisa ngelihat kalau kena malam ya. Kalau siang kita bisa ngelihat padang pasir, gurun-gurun, bisa ngelihat monyet-monyet Arab kelihatan naik bis. Tapi kalau naik kereta, cus, apa yang mau dilihat? Apalagi buruk. Maka kalau Rasulullah nggak diberikan hikmah, nggak diberikan kelebihan sama Allah, nggak bisa merekam apa yang dilihat. Padahal tugas Nabi itu setelah menyaksikan ayatnya Allah itu diceritakan kepada umatnya. Kalau memorinya RAM-nya cuma 6 giga, kalau HP-nya HP Xiaomi, nggak bisa nangkep Pak, nggak bisa ngerekam, meduk tuh memorinya. Harus iPhone yang berapa sih paling mahal? Pengen punya itu, yang canggih. Hikmah itu maka ditaburkan di dada Nabi itu hikmah kelebihan. Karena Rasul harus menceritakan apa yang beliau lihat. Ini hadisnya banyak sekali. Satu ayat ini berapa lembar menceritakan peristiwa itu. Saking banyak yang beliau lihat saat peristiwa itu. Maka diberikanlah hikmah dan iman. Bukan berarti Rasul nggak punya iman, tapi ditambahkan keimanannya. Karena beliau akan menyaksikan peristiwa-peristiwa yang nggak masuk akal, yang irasional. Maka itu harus ditambahkan keimanannya Nabi sebelum berangkat untuk Isra dan
Mi'raj. Jadi dioperasi dulu, dibasuh dengan Zam-Zam, kemudian baru ditaburkan hikmah dan iman. Summa adbaqahu, kemudian ditutup kembali dadaku sama Jibril. Summa akhadha biyadi, kemudian tanganku dipegang sama Jibril. Fa'araja ila sama, maka aku mulai diangkat ke langit untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, wa qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, hadatsana Hasan ibnu Musa, hadatsana Hammad ibnu Salamah, akhbarna Thabit al-Bunani an Anas ibnu Malik, dari Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasul bersabda, qala ataitu bil buraq, didatangkan kepadaku buraq, kendaraannya Nabi. Apa itu buraq? Wa huwa dabbatan abyadu, wa huwa dabbatun abyadun. Buraq itu hewan yang berwarna putih. Fauqal himari, lebih besar daripada himar. Wadunil bagal, lebih kecil daripada bagal, binatang sejenis kuda, macam kuda. Jadi kalau pengen ngebayangin buraq itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari himar atau keledai, warnanya putih. Yadu'u hafirahu inda muntaha torfihi. Buraq itu kalau sekali lompat sejauh mata memandang, kata Rasulullah, saking cepatnya. Cus nyampe langsung, cus nyampe. Enak ya kalau kerja yang Pak Sugeng naik buraq aja, nggak pakai macet. Kalau dijual aku kali ya. Farakitu, maka aku kendari itu buraq. Fasarobi hatta ataitu Baitul Maqdis, maka aku kendari sampailah aku di Baitul Maqdis. Maksud itu Palestina, Masjid Aqsa termasuk Baitul Maqdis. Enggak tahu berapa lompat ya dari Mekah ke Baitul Maqdis itu. Cus langsung nyampe. Udah nggak usah ceritain dah, nggak usah dibayangin. Farabatu dabbatun bil halaqatil lati yarbitu fihal anbiya. Sesampai di Baitul Maqdis, itu buraq diikatkan oleh Jibril di tempat pengikatan kendaraannya para anbiya. Jadi para nabi itu punya buraq masing-masing. Di situlah di tempat diikatkan Jibril buraqnya Nabi sebelum naik Mi'raj. Jadi diikatkan dulu di situ. Summa kemudian dakhaltu, aku masuk ke Masjid Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa. Fasallaitu fihi raka'ataini, aku salat di dalamnya sebanyak 2 rakaat dan mengimami 124.000 para nabi. Imamnya Nabi. Nih, 124.000. Anbiya ya, bukan Rasul, anbiya. Kalau Nabi kan banyak. Imamnya siapa? Rasulullah ngimamin para anbiya. Setelah sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis, tsumma kharajtu, aku keluar dari masjid. Fa'atani Jibril bina'in min khamrin wa ina'in min labani. Ketika aku kelar sholat di Baitul Maqdis, datanglah Jibril membawakan 2 gelas yang berisikan khamar dan susu. Disuruh milih. Ini diuji Rasulullah sebelum berangkat Mi'raj. Jibril nguji dulu. Fakhtartul labani, maka aku memilih gelas yang isinya susu, enggak milih khamar. Faqala Jibril berkata kepadaku, asabtal fitrah Muhammad, engkau telah memilih fitrahmu, engkau telah menentukan fitrahmu, engkau telah mengambil fitrahmu. Piye maksudnya? Maksudnya begini, manusia secara fitrah, naluri, walaupun dia enggak kenal agama, sebenarnya manusia tahu mana yang baik, mana yang kagak baik. Itu maksudnya. Jadi sebelum Mi'raj itu kan ngadap yang maha suci. Diteslah Nabi Muhammad, ini milih apa? Kalau ku berikan, ku suguhkan khamar dan susu, kau milih apa?
Ternyata Rasul menentukan fitrahnya. Fitrah manusia itu walaupun nggak kenal agama, dia tahu mana yang halal, mana yang haram sebenarnya, Pak. Coba tanya sama orang yang nggak punya agama, orang-orang animisme itu, dia tahu kalau ini jahat, ini tahu kalau ini nggak baik. Khamar memabukkan, susu menyehatkan, apalagi susu gantung. Susu saset maksudnya saset. Kok tahu? Maka kata Jibril, engkau telah menentukan fitrahmu sebagai manusia. Kemudian Rasul bersabda, menceritakan lagi, summa araja bi ila sama'id dunya, kemudian aku mulai naik ke langit pertama, yaitu langit dunia. Fastaftaha Jibril sampai langit pertama, cepat ya, langsung nyampe. Maka Jibril ngetok pintu langit pertama. Fakila, maka berkatalah penghuni langit pertama, man anta, siapa sampean? Qala Jibril, aku Jibril. Fakila wa ma ma'aka, bersama siapa engkau Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Kila, ditanyakan kembali, wa qad ursila ilaih, apakah Muhammad telah diutus oleh Tuhannya? Qala qad ursila ilaih, Muhammad telah diutus oleh Tuhannya. Fafutiha lana fa iza ana bi Adam alaihis salam. Yang nyambut di langit pertama itu bapak moyang manusia, Sayyidil Bashar, yaitu Nabi Adam alaihis salam, sudah nunggu di langit pertama. Farahaba, maka Nabi Adam menyambut dengan gembira. Wada'ali bi khair, dan mendoakan kebaikan bagiku. Summa araja bina ila sama'i tsaniyah, lanjut ke langit kedua, kata Rasulullah. Fastaftaha Jibril ngetok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Faqila lahu, man anta, siapa sampean wahai yang ngetok pintu? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Qila wa ma ma'aka, bersama siapa sampean wahai Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Faqila wa qad ursila ilaihi, apakah dia diutus oleh Tuhannya? Qala qad ursila ilaihi, Muhammad telah mendapatkan tasrih. Tasrih, izin. Jadi karena masuk langit itu nggak sembarangan, ada penghuninya. Pak Sugeng nggak percaya, coba sono, nggak ada izin masuk baik, siapa? Karena itu penghuni surga semua yang di sana tuh. Dulu juga iblis sebelum dia dilaknat, ini penghuni langit, penghuni surga iblis tuh. Namanya Abid al-Abid. Iblis tuh alim, pinter. Sebelum dia durhaka sama Allah karena kesombongannya, iblis itu setiap kurun waktu 400 tahun dia naik kelas. Langit pertama, saking taatnya kepada Allah, naik lagi 400 tahun, naik lagi ke langit kedua, terus sampai ke langit ketujuh. Itu iblis sebelum dia PA. Sampai mana tadi? Hilang. Langit ke Faputiha, sekarang kedua. Fafutiha lana fa iza ana bi abnail al-khalah Yahya wa Isa alaihimas salam. Di langit kedua Rasulullah disambut oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Farahaba bi, maka keduanya menyambutku dengan gembira. Wa da'auli bi khair, dan mendoakan kebaikan bagiku. Summa araja bina ila samai tsalitsah, lanjut ke langit yang ketiga. Fastaftaha Jibril ngetok pintu langit ketiga. Faqila man anta, siapa sampean? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Faqila wa ma ma'aka, bersama siapa sampean Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Faqila wa qad ursila ilaihi, apakah Muhammad telah diutus oleh Tuhannya? Qala qad ursila ilaihi, Muhammad telah mendapatkan utusan, telah mendapatkan izin dari Tuhannya. Fafutiha lana fa iza Nabi Yusuf alaihi salam, disambut oleh Nabi Yusuf di langit ketiga. Rasul menceritakan Nabi Yusuf itu wa idza huwa qad u'tiya syatral husna. Ini yang menarik ini. Kata Rasulullah ketika memandang Nabi Yusuf, Allah itu memberikan keindahan, separuh keindahan, kegantengan lah karena beliau laki-laki. Separuh kegantengan itu Allah berikan kepada Nabi Yusuf semua. Jadi kalau ganteng itu 100%, 50% buat Nabi Yusuf, 50% buat bagi-bagi kita. Makanya pantas kita jelek, Pak. Karena kita bagi-bagi, sarang dikit kebagiannya. Nabi Yusuf ganteng, pantas kalau Zulaikha terpea-pea karena gantengnya luar biasa. Bahkan Rasul memuji separuh keindahan itu diberikan kepada Yusuf. Tapi ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau gitu gantengan mana Yusuf dengan Nabi Muhammad? Nah ini salah paham, ngopinya kurang kental. Akhirnya wah berarti Yusuf dong ganteng daripada Muhammad. Salah.
Konteks hadis ini Rasulullah sedang memuji Nabi, sedang menceritakan ketampanan Nabi. Enggak mungkin dong Nabi bilang, tapi masih gantengan saya. Kan enggak mungkin. Ngagul, emang pesugong begitu. Kalau kita pengen tahu sebatas mana gantengnya Rasulullah, baca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Diceritakan bagaimana tampannya Rasulullah. Siapapun yang memandang enggak ngedip matanya, itu Rasul. Jadi kalau kita mau, maaf bukan merendahkan Nabi Yusuf, tetap ganteng Rasulullah. Derajatnya lebih tinggi beliau. Gantengnya juga, siapapun yang memandang Rasulullah enak dipandang wajahnya. Jadi mohon maaf, bukan kita berarti membeda-bedakan Nabi, tapi Rasul tetap lebih ganteng. Separuh keindahan Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Farahaba wa da'ali bi khair. Kemudian Nabi Yusuf sama menyambutku dengan gembira dan mendoakan kebaikan bagiku. Summa araja bina ila sama'ir rabi'ah, lanjut ke langit keempat. Fastabtaha Jibril ngetok pintu. Fakila man anta, siapa sampean wahai yang ngetok pintu? Faqala Jibril, aku adalah Jibril. Fakila wa ma ma'aka, bersama siapa kau Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Fakila wa qad ursila ilaihi, apakah beliau telah diutus oleh Tuhannya? Qala qad ursila ilaihi, Muhammad telah diutus. Waduh, habis bola nih. Fafutihal bab, maka dibukakanlah pintu langit keempat. Faiza Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris, coba kita ulang. Ini baru 4 ini. Langit pertama tadi siapa ya nyambut? Langit kedua Yahya Isa. Langit ketiga Yusuf. Langit keempat baru 4 mengingat masih. Farahaba wa da'ali bi khair. Kemudian aku disambut oleh Nabi Idris dengan gembira dan mendoakan kebaikan bagiku. Summa raja bina ila sama'il khamisah, lanjut ke langit kelima. Fastafta'a Jibril. Fakila wa man anta, siapa yang ngetuk pintu? Qala Jibril. Fakila wa man ma'aka, bersama siapa kau Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Fakila qad bu'itsa ilai, apakah dia telah diutus? Beda kalimatnya. Kalau tadi kan ursila, sekarang bu'itsa. Apakah Muhammad telah diutus oleh Tuhannya? Faqala qad bu'itsa ilaihi, sungguh Muhammad telah diutus oleh Tuhannya. Fafutihal bab, maka dibukakanlah pintu langit ke 5. Faiza Nabi Harun alaihi salam, disambut oleh Nabi Harun alaihi salam. Farahaba wa da'ali bi khair, kami disambut dengan gembira dan mendoakan kebaikan bagiku. Ya Allah, seluruh Nabi mendoakan Rasulullah, mendoakan kebaikan. Yang doain Nabi, padahal Nabi udah baik. Luar biasa. Summa araja bina ila samai sadisah, lanjut ke langit ke-6. Fastabtaha Jibril. Fakila man anta, siapa yang ngetok pintu? Saya adalah Jibril. Kila wa ma ma'aka, bersama siapa sampai? Sama kalimatnya ya. Kompak banget para nabi itu ya. Wa ma ma'aka, bersama siapa Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Fakila wa qad bu'itsa ilaihi, apakah beliau telah diutus oleh Tuhannya? Qala qad bu'itsa ilaihi, sungguh Muhammad telah diutus. Fafutiha lana fa iza ana bi Musa alaihi salam. Langit ke-6 Nabi Musa yang nyambut. Farahaba bi wa da'ali bi khair, disambut dengan gembira juga mendoakan kebaikan bagiku. Lanjut ke langit yang terakhir. Summa raja bina ila sama'is sabi'ah. Fastaftaha Jibril. Fakila man anta, siapa yang ngetok pintu? Aku adalah Jibril. Qala kila wa man ma'aka, bersama siapa sampai Jibril? Muhammad, bersama Muhammad. Fakila wa qad bu'itsa ilaihi, apakah beliau telah diutus oleh Tuhannya? Qala qad bu'itsa ilaihi, sungguh Muhammad telah diutus oleh Tuhannya. Fafutiha lana fa iza ana bi Ibrahim alaihis. Coba ingat, ngetes. Langit pertama siapa tadi ya? Langit kedua Yahya dan Isa. Ketiga, keempat, kelima Waredi doang ingat, Harun. Yang keenam Musa. Ketujuh lumayan lah, masih ingat karena masih dalam musola. Keluar dari sini tapi ini fakta. Jadi saran saya, walaupun kita nggak bawa buku, pulang ngaji ceritakanlah ke anak.
Jangan ke bini, jangan. Bini banyak urusan. Mual bakal ingat. Ceritain ke anak, mau tidur didongengin. Isra Mi'raj itu nak, ketemu langit pertama itu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Yahya Isa, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, keempat ketemu Nabi Idris, kelima ketemu Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ilmu jarang-jarang penceramah Isra Mi'raj ngajeng begini, enggak ada mahal-mahal dibayar. Alah. Kalau kita masa redonya gitu dibacain. Masa nggak ngerti sih. Nah, terakhir. Sekarang esensi Mi'raj, hadis terakhir. Inilah endingnya. Ending dalam peristiwa itu adalah Mi'rajnya Nabi itu adalah mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Sampai langit ketujuh, Jibril nggak bisa menemani Rasulullah karena di situ ada batasnya. Ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di langit ketujuh, akarnya di langit keenam. Sidratul Muntaha itu artinya Sidratul Sidrin, daun pohon bidara. Pernah lihat pohon bidara yang kecil-kecil kayak kelor tuh? Nah, tapi kalau pohon bidara yang Sidratul Muntaha itu daunnya, kata Rasulullah, daunnya segede kuping gajah. Udah gede. Buahnya seperti kendi yang paling gede. Itu buahnya Sidratul Muntaha. Sidrah itu atau Sidrin. Muntaha batas akhir kehidupan. Tidak ada yang bisa menembus. Sidratul Muntaha, pohon Muntaha itu, pohon Sidratul Muntaha itu adalah tempat arwahnya para syuhada yang mati syahid ngegantung di sana, penghuni surga. Sidratul Muntaha itu sebelah kanannya itu surga, kata Rasulullah. Sana. Mau ke sana ayo. Pengen tahu? Dah. Sampai situ Jibril nggak mampu meneruskan. Muhammad silakan terusin, silakan naik apa kayak naik Grab, naik apa kayak. Saya nggak bisa nemenin karena sudah batas akhir. Rasul seorang diri, disambulah sama Allah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan Allah, Pak. Jadi saat itu kita mengulang lagi percakapan itu. Maka Mi'raj kita itu walaupun kita nggak ke sono, kita Mi'rajnya sholat, pas sholat. Dan kita mengulangi ucapan kedua antara kekasih dan kekasih Allah dan Rasulullah. Assalamu alayka, disambut Rasul ketika menembus Sidratul Muntaha. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Salam sejahtera untuk pribadimu wahai Nabi. Saya berapa kali kan menceritakan ini ya. Kalau kita nikmati tahiyat dalam salat itu, ya Allah, begini ya percakapan antara Allah dengan kekasihnya. Assalamu alayka, salam sejahtera untuk pribadimu. Sendirian Nabi dipuji sama Allah. Ayyuhan Nabi, enggak disebut nama, tapi disebut nama panggilan sayang, disebut Nabi. Di Quran pun nggak ada ya Muhammad, nggak nemu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi, bukan ala Muhammad. Maka kalimat tadi pun harusnya, pantasnya, boleh saja Allah mengatakan assalamu alayka ya Muhammad, boleh. Tapi Allah tidak menyebut nama Muhammad, tapi disebut dengan ayyuhan Nabi. Maksudnya apa? Artinya seseorang yang cinta kepada kekasihnya, kepada istri, kepada suami, kepada anak, dia nggak sampai hati menyebut nama aslinya, disembunyikan. Umpama nama bini Munaroh, jangan bilang Munaroh, panggillah ayang Beb. Begitu bukti cinta, bener kan? Anak kita kan namanya siapa? Aldi. Mana bapaknya Aldi? Nah, manggil anak kan apa? Udah, abang, aa, emas kan? Padahal namanya Aldi. Kita nggak sebut namanya, itu panggilan sayang. Kalau anak yang kecil kita panggil Neng, Ning, betul kan? Itu bukti sayang kita. Allah pun demikian. Maka kenapa kita di mazhab kita pakai Sayyidina? Karena kita nggak sampai hati manggil Muhammad, Muhammad. Allah saja menyembunyikan nama Muhammad, dipanggil nama nabinya. Boleh sebut Muhammad tapi Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu sulukil adab, kata ulama, jalan etika. Jangan ke Nabi yang ngasih syafaat, sama bapak kita aja yang belum tentu ngasih syafaat ke kita, panggil bapak, ya kan? Enggak tono, enggak tukiran kita panggil. Ada, panggil nama bapak. Itulah maksudnya.
Tapi apa jawaban Rasul ketika disambut sama Allah? Assalamu alaina. Salam itu untuk kami, bukan hanya untukku keselamatan ya Allah, tapi untukku dan umatku. Kurang apa Nabi kepada kita? Wa ala ibadillahis salihin, dan juga keselamatan kepada hamba Allah yang saleh. Dah. Fafaradallahu ala ummati khamsina shalah, maka aku diwajibkan sama Allah untuk umatku juga salat 50 waktu sehari semalam. 50 waktu. 50 waktu dibagi 24 jam, berarti setengah jam sekali salat kita. Saat itu Nabi nggak nego, nggak minta diskon, nerima aja. Nerima. 50 waktu. Satu-satunya perintah Allah yang dimana tidak lewat wahyu, langsung dipanggil hanya sholat. Haji lewat wahyu, puasa lewat wahyu, zakat lewat wahyu, tapi sholat langsung diangkut ngadep langsung. Inilah istimewanya sholat. Maka wajar kata Allah, awwalu ma khalaqallahu ta'ala ala ummati fi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang Allah tanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat adalah urusan salat. Maka salatlah yang harus kita perbaiki, yang paling utama. Itu yang pertama kali Allah tanyakan kepada seorang hamba. Awwalu ma khalaqallahu ta'ala, yaitu salat. 50 waktu. Rasul nggak nego, faraja'tu bizalika hatta marartu ala Musa. Aku terima 50 waktu. Tetapi saat hendak kembali, Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Tadi Nabi Musa langit keberapa ya? Ke-6. Ke-6 ya? Berarti kan ngelewati langit ke-7. Langit ke-7 ada siapa tadi penghuninya? Nabi Ibrahim nggak negor. Pas ketemu Nabi Musa kepo. Ini bahasa saya nih. Tapi keponya bagus, kalau nggak ditegur ya 50 waktu. Wah, bablas kita. Dosa mulu kita. Nggak kerja kita, sholat kerjanya. Marartu ala Musa, aku ketemu berjumpa dengan Nabi Musa. Faqala, Nabi Musa bertanya kepadaku, ma faradallahu ala ummatika, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada umatmu wahai Muhammad? Qultu, aku menjawab, faradu khamsina shalah, salat 50 waktu. Kata Rasul menjawab pertanyaan Nabi Musa. Faqala farji ila rabbika, balik maning nang kono. Benar enggak begitu? Balik lagi sono. Fa inna ummataka la tutiku, umatmu wal bakal mampu salat 50 waktu. Jangan ke 50 waktu, 5 waktu aja subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya tiduran. Buru-buru 50 waktu, yang sholat taraweh 20 rakaat aja pada kabur, belum kelar tinggal pergi. Umatmu lah tuh ikut, nggak bakal kuat 50 waktu. Sarannya Nabi Musa, kembali lagi ke Tuhanmu. Faraja'tu ila Musa. Bukan. Kelewat. Faraja'tu fa wadu'a syatriha, maka aku kembali, atau syatroha, aku kembali ke Allah minta diskon separohnya. Kurangin. Berarti 50 bagi 2 berapa? 25. Masih banyak ya. 25 dibagi 24, sejam sekali. Sama, enggak kerja kita, sholat doang kerjaannya. Farajatu ila Musa, kembali berjumpa dengan Musa, dikasih separuh sama Allah, keringanan, ketemu Musa lagi. Qultu, aku berkata kepada Nabi Musa, wadu'a syatraha, dikurangin sebagian. Faqala, Nabi Musa kepo lagi, irji' ila rabbika fa inna ummataka la tutiku, balik lagi aja. Itu 25 masih banyak Muhammad. Umatku yang gede tinggi sholat cuma 2 kali, pagi dan petang. Faraja'tu fa wadu'a syatraha, aku kembali lagi ngikutin Rasulullah. Ya deh, balik lagi lah, entah kurangin lagi, dikurangin separuhnya. Itu ulama beda pendapat, ada yang bilang 15, ada yang bilang 10. Faraja'tu ilaihi faqala, ketika dikurangin sama Allah, ketemu Nabi Musa lagi, irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu, 3 kali. Kurangin lagi.
Masih banyak itu. Umatmu tuh kecil-kecil, kute-kute gede ambek. Ambek mul. Farajatu faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna. Terakhir kata Rasulullah, udah kata Allah atau Tuhanku bahwa 5 waktu saja, tapi 5 waktu khamsun wa hiya khamsuna. 5 waktu pahalanya sama dengan 50 waktu. 1 waktu 10 waktu sama pahalanya. Kurang apa coba Allah sama Nabi sayang kepada kita, termasuk Nabi Musa. Perhatian, 5 waktu sama pahala 50 waktu, enggak dikurangin. Dikurangin sholatnya, pahalanya enggak dikurangin. Tidak didapatkan sama umat yang lain. Umat Nabi Muhammad doang. Pantas kalau kita banyak sholawat, Pak. Pantas. Lanjut ya, dikit lagi ya. La yubaddalu al-qawlu ladayya. Kata Tuhanku tidak ada pengurangan lagi. Udah mentok, udah net 5 waktu. Nggak bisa diskon lagi. Farajatu ila Musa, tapi aku kembali ketemu Nabi Musa. Pas udah kedapatan 5 waktu, ketemu lagi. Faqala irji ila rabbika. Nabi Musa rewel banget. Nabi Musa yang khawatir. Balik lagi aja Muhammad. Umatmu udah bakal mampu. 5 waktu itu masih banyak. Iya benar juga sih, banyak yang nggak sholat. Apa kata Rasul? Qad istahyaitu mir rabbi, wahai Musa, aku udah kadung malu, udah kadung izin karo Tuhanku. Malu aku menego terus, diskon terus mir rabbi dari Tuhanku. Nah, itulah cerita tentang bagaimana kisah intinya Mi'raj, bahwa Rasul diperintahkan untuk sholat 50 waktu yang pada akhirnya hanya 5 waktu, tetapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Mudah-mudahan dengan dibacakan kisah ini maka semakin berkualitas ibadah sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu jangan lupa Rasul ketika masuk bulan Rajab memperbanyak doa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.